Halo, perkenalkan nama saya Margareta Pristiako, NPM 31230100. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa itu humanistik? Humanistik adalah aliran psikologi yang menekankan pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Humanistik juga bisa diartikan sebagai pendekatan dalam belajar yang berfokus pada perkembangan positif dan potensi manusia. Pengertian teori humanistik menurut para ahli. Berikut beberapa pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Teori humanistik menurut Arthur Combs. Menurut seorang pendidik dan psikolog asal Ohio, Arthur Combs, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Baginya, seorang pendidik tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Teori humanistik menurut Carl Rogers. Sedangkan menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Berikut adalah ciri-ciri teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Tujuan teori belajar humanistik yaitu adalah tujuan teori belajar humanistik. Humanistik merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan mengacu pada psikologi seseorang. Humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitrah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Beberapa contoh penerapan teori humanistik dalam pembelajaran sebagai berikut. Penerapan teori belajar humanistik pada metode pembelajaran. Teori ini dapat diterapkan oleh pendidik manapun, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, karena teori ini menggunakan aspek kognitif dan efektif. Maka, proses pembelajaran tidak akan membawa perubahan pada perilaku siswa apabila hanya fokus pada aspek kognitif. Langkah-langkah pembelajaran. Berikut langkah-langkah pembelajarannya yaitu pendidik harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pendidik harus mengidentifikasi kemampuan murid. Pendidik melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Pendidik membuat rancangan fasilitas belajar. Pendidik memberikan bimbingan agar peserta didik dapat belajar secara aktif. Pendidik mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Pendidik memberikan bimbingan mengenai konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil pembelajaran. Pendidik memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidik melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Aplikasi dalam pembelajaran. Hal yang harus diketahui adalah dalam teori belajar humanistik,
pendidik hanya berperan sebagai fasilitator. Berikut ini contoh pengaplikasian teori belajar humanistik. Yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Demikian video penjelasan dari saya tentang humanistik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.